Saran Xiao Su memberi Xiao Chen makanan untuk dipikirkan. Sejujurnya, Xiao Chen tidak pernah berencana menjadi bajak laut selama sisa hidupnya. Tujuannya juga tidak pernah berubah. Dia ingin pergi ke kota naga leluhur. Dia ingin melihat Liu Ruyue menjadi kaisar naga, dan merevitalisasi garis keturunan naga Azure. Jika dia terlibat terlalu dalam dengan aliansi bajak laut, dia mungkin menghadapi kesulitan untuk keluar di masa depan. Kita lihat saja nanti. Saat ini, kemampuan keseluruhan Black Cutlass sama dengan kapal bajak laut 3 bintang. Tidak ada terburu-buru untuk saat ini. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia agak kecewa. Dia tahu bahwa Xiao Chen tidak memiliki ambisi di bidang ini. Xiao Chen memandang Xiao Su dan berkata dengan lembut, cepat atau lambat, aku harus pergi, dan kapal ini akan kembali ke tanganmu. Jangan menyerah pada apa yang pernah Anda putuskan untuk lakukan. Petik 2. Namun, kakak, aku bersumpah akan mengikutimu selama sisa hidupku, kata Xiao Su tulus, tampak agak cemas. Xiao Chen tersenyum. Jangan berpikir berlebihan. Mengikuti saya tidak berarti Anda harus selalu bersama saya secara fisik. Saya percaya bahwa suatu hari, Anda akan memiliki kemampuan untuk mengambil alih dan menjadi bajak laut bintang 9. Anda bahkan mungkin menjadi raja bajak laut. Petik 2. Xiao Su tersenyum malu dan tidak menganggapnya serius. Menjadi bajak laut bintang 9 sudah cukup sulit, apalagi raja bajak laut. 6 hari kemudian, kapal bajak laut Black Cutlass melambat di Grave Sea saat perlahan mendekati pangkalan Pirate Alliance di peta laut. Di dalam ruang kapten, Xiao Chen membuka matanya. Tubuhnya baru saja menjalani putaran pembersihan lagi oleh sumber jus kehidupan emas dan tidak lagi memiliki ruang untuk perbaikan. Dibandingkan sebelum dia pertama kali menggunakan sumber jus kehidupan, fisiknya sudah mengalami perubahan kualitatif. Sekarang, tubuh fisiknya sudah sebanding dengan para pembudidaya inti primal utama, tidak jauh lebih lemah. Tentu saja, para pembudidaya inti primal utama yang dirujuk adalah mereka yang tumbuh di tempat-tempat seperti Laut Makam. Ini bukan pembudidaya inti primal utama dari tempat-tempat kecil seperti Purple Sun City. Saat ini, tubuh fisik Xiao Chen adalah aset terkuatnya. Vital Ki-nya sudah bisa menghasilkan 3 Cauldron Force dengan mudah dengan satu pukulan biasa. Berikutnya adalah keterampilannya dengan pedang, saber daunnya. Setelah tiba di alam 1000 besar, selain dari energi dao besarnya yang menembus mendekati kesempurnaan kecil, tidak ada peningkatan besar. Hal terakhir adalah kultivasinya. Energi esensi sejati dari alam inti primal setengah langkah masih agak lemah. Meskipun Xiao Chen memiliki akumulasi besar dan fondasi yang kuat, dalam hal kultivasi, energi esensi sejatinya tidak sebanding dengan puncak minor primal core Xiao Su. Namun, begitu Xiao Chen menembus alam inti primal setengah langkah, energi yang bisa dia keluarkan akan menjadi lebih mengerikan. Kelemahan Xiao Chen saat ini hanyalah akumulasinya yang menunggu untuk dilepaskan. Kekuatanku secara keseluruhan seharusnya tidak kalah dengan arhat gereja teratai hitam itu lagi. Termasuk kartu truf saya harus bisa memegang kartu saya sendiri, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri dalam pemikiran yang mendalam. Kapten, kita akan segera tiba di markas aliansi bajak laut. Keluar dan lihatlah. Suara Feier terdengar saat dia masuk ke ruangan, berbicara dengan Xiao Chen. Menurut petunjuk di peta laut, pangkalan aliansi bajak laut hanya berjarak 50 km di depan. Xiao Chen mengangguk setuju. Kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka dan pergi ke sarang burung gagak tertinggi di kapal. Suara mendesing. Tiba-tiba, sonic boom terdengar di atas kapal bajak laut. Beberapa sosok dengan cepat terbang di langit. Mereka yang berani terbang di laut berbintang semuanya ahli puncak. Tanpa energi esensi sejati yang cukup untuk mendukung mereka, tidak ada yang berani bepergian dengan terbang. Orang-orang itu melihat ke kapal bajak laut di bawah tetapi tidak berlama-lama, pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, 7 atau 8 kelompok pembudidaya terbang melewati kapal bajak laut, semuanya menuju pulau tempat pangkalan aliansi bajak laut berada. Xiao Chen merasa aneh bahwa begitu banyak orang membuang-buang energi esensi sejati mereka untuk terbang di atas lautan berbintang. Apakah mereka tidak punya kapal? Di bawah, Xiao Su menjelaskan kepada Fei petik terbalik R, orang-orang itu bukan bajak laut. Kapal mereka tidak bisa berhenti di dekat pangkalan aliansi bajak laut. Namun, aliansi bajak laut tidak akan menghentikan mereka untuk datang sendirian. Fei petik terbalik R merasa bingung, jadi dia bertanya, mereka bukan bajak laut, jadi apa yang mereka lakukan di aliansi bajak laut? Xiao Su tersenyum dan menjawab, beberapa pergi ke sana untuk membeli atau menjual, beberapa untuk membangun kekuatan mereka dan menyebarkan ketenaran mereka, dan beberapa hanya murni untuk menonton kegembiraan.
Pangkalan aliansi bajak laut di Laut Berbintang tidak sedamai yang ada di kota Matahari Ungu. Bayangkan saja kota yang kacau tanpa peraturan. Tidak ada banyak aturan seperti di faksi yang benar. Ini seperti pasar bebas di laut. Fei petik terbalik R berkata dengan rasa ingin tahu, membangun kekuatan dan menyebarkan ketenaran. Bisakah kita melakukannya juga? Seorang anggota kru tua tertawa dan berkata, orang-orang dari faksi benar ingin menggunakan kami untuk menyebarkan ketenaran mereka. Secara alami, kita dapat menggunakannya untuk menyebarkan ketenaran kita. Namun, itu akan menjadi fitnah. Hehe. Xiao Su mengangguk dan berkata, itu benar. Apa yang paling dimiliki aliansi bajak laut? Secara alami, itu adalah bajak laut. Selain itu, ada beberapa bandit dan ahli dari faksi jahat. Orang-orang seperti itu suka berkumpul di sini juga. Ada cincin duel di pangkalan aliansi bajak laut. Jika seseorang dapat mengalahkan bajak laut yang kuat atau ahli dari faksi jahat, seseorang akan dapat menyebarkan ketenaran mereka dengan cepat dan bahkan mendapatkan beberapa keuntungan. Justru karena sifatnya yang khusus, aliansi bajak laut dapat berdiri sendiri, menjadi daya tarik khusus dari lautan berbintang yang luas dan menarik semua jenis orang. Orang-orang dari faksi jahat dan benar berkumpul di sini. Fei petik terbalik R menjulurkan lidahnya dan berkata, jadi, begitu. Ini terasa agak menarik. Xiao Su menoleh dan tersenyum. Gadis, saya pikir Anda memiliki potensi untuk menjadi bajak laut yang hebat. Luonan dengan cepat melindungi Fei R dan berkata, berhentilah berbicara omong kosong dan ajari Fei R saya hal-hal yang salah. Xiao Su tertawa keras dan berkata tanpa khawatir, itu hanya ucapan biasa. Lihatlah dirimu dan betapa cemasnya dirimu. Xiao Chen bersandar di sarang burung gagak yang tinggi. Cycle Throne yang dimasukkan ke dalam pakaiannya muncul, dan dia berbaring dengan nyaman. Dia melihat ke kejauhan di mana titik biru telah muncul di batas penglihatannya. Itu adalah markas aliansi bajak laut. Saya mendengar bahwa ada 2 murid sekte peringkat 3 dari tanah terberkati yang berbeda yang akan berduel di pangkalan aliansi bajak laut ini. Menarik. Tidak heran banyak orang yang datang. Ternyata ada sesuatu yang menarik untuk dilihat di sini. Ada 3 tanah yang diberkati di Laut Kuburan. Sekte yang mampu menetap di tanah yang diberkati adalah eksistensi puncak di antara sekte peringkat 3. Kedua orang ini benar-benar mengesankan. Petik 2. Betul sekali. Kedua orang ini memiliki garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Di antara para pemuda dari tanah masing-masing yang diberkati, mereka berada di peringkat 100 teratas. Petik 2. Tubuh fisik Xiao Chen, yang berada di sarang burung gagak, telah mengalami beberapa putaran penguatan. Indranya yang tajam menangkap beberapa percakapan yang menarik. Tanah terberkati, selama zaman abadi, yang merujuk ke tempat-tempat di mana dewa bumi tinggal. Secara alami, tidak ada dewa di zaman bela diri. Namun, sekte yang menduduki tanah yang diberkati juga sangat baik. Mereka harus melalui persaingan yang ketat sebelum mereka bisa memasuki tanah yang diberkati. Ada 3 tanah yang diberkati di Laut Kuburan, Gunung Potala, Gunung Gua Hitam, dan Gunung Goyang Surgawi. Setiap tanah yang diberkati terkenal dan memiliki status tinggi. Hanya dengan pergi ke tanah yang diberkati, sekte peringkat 3 akan memiliki kesempatan untuk maju ke peringkat 4. Murid nominal Pan Huang itu harus berada di sekte yang berada di salah satu dari 3 tanah yang diberkati. Selain memperbaiki kapal bajak laut, Xiao Chen punya alasan lain untuk pergi ke pangkalan aliansi bajak laut, untuk mencari sekte Ye Zifeng, untuk mencari tahu di mana tanah yang diberkati itu. Ketika Xiao Chen mendengar percakapan orang-orang ini, matanya berbinar. Jika salah satu dari 2 murid dari tanah yang diberkati ini berasal dari tanah yang diberkati yang sama dengan Ye Zifeng, mungkin dia bisa menemukan sekte Ye Zifeng lebih cepat dari yang diharapkan. Kapten, kita sudah sampai. Xiao Su berteriak pada Xiao Chen sambil mengangkat kepalanya. Xiao Chen mengangguk dan melompat turun. Tahta kembali ke pakaiannya, dan dia mendarat dengan kuat. Kelompok 4 menuju aula bajak laut sementara anggota kru lainnya mengarahkan kapal ke pelabuhan untuk memperbaikinya. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen berada di pangkalan aliansi bajak laut. Dia tidak lagi menemukan banyak istana dan aula, dikelilingi oleh tembok istana, aneh. Meskipun itu adalah aula bajak laut, itu sebenarnya adalah kota bajak laut. Seseorang tidak boleh dibutakan oleh namanya. Ketika seseorang menunjukkan token kapten di pintu masuk aula bajak laut, seseorang dapat masuk secara gratis. Jika seseorang bukan bajak laut dan ingin masuk, dia harus membayar sejumlah spirit jades. Selain itu tidak murah. Setelah melihat barisan orang yang tak ada habisnya mengalir masuk, dengan semua orang luar masing-masing menyerahkan 1000 giok roh kelas rendah, Xiao Chen terperangah.
Aliansi bajak laut mendapatkan spirit Jades dengan sangat mudah. Dia bertanya-tanya apakah ada faksi-faksi yang iri yang menentang organisasi itu. Xiao Chen menyerahkan token kaptennya untuk membuktikan identitasnya, dan kelompoknya dengan lancar memasuki aula bajak laut. Ada patung megah di pintu masuk setiap balai bajak laut. Saat keempatnya melewati setiap patung bajak laut, mata mereka terpaku padanya untuk sementara waktu. Raja bajak laut legendaris, kemuliaan tertinggi di hati setiap bajak laut. Salah satunya memiliki janggut tebal dan fisik berotot. Dia memegang spanduk bajak laut merah di tangannya. Ini adalah Raja Bajak Laut Scarlet Blood yang legendaris. Xiao Chen mengamati sebentar sebelum pergi ke sudut yang sepi. Kemudian dia berkata kepada ketiganya, kami telah melakukan perjalanan di laut selama berhari-hari, jadi mari kita berpisah, lalu berkumpul kembali di sini 4 jam kemudian. Ketika kelompok itu menyetujui saran ini, Xiao Su tampak sangat bersemangat. Setelah Luonan dan Feier pergi, Xiao Chen memanggil Xiao Su untuk berhenti. Kemudian, dia menyerahkan setumpuk kertas kepada Xiao Su. Xiao Su menerimanya dan melihatnya. Setiap lembar kertas memiliki 2 atau 3 rune jimat yang aneh dan sama sekali tidak dapat dipahami. Apa kekacauan yang tidak teratur dan mengerikan ini? Xiao Chen tersenyum dan berkata, berantakan. Itu kata yang tepat. Ini adalah rune jimat di spanduk perang darah merah, saya menyalin semuanya. Ini harus menjadi semacam bahasa. Pergi berkeliling dan lihat apakah Anda dapat menemukan orang yang dapat menerjemahkannya. Ingatlah untuk tidak menerjemahkan semuanya di tempat yang sama, membagi pekerjaan di antara tempat-tempat yang berbeda. Xiao Su segera menjadi bersemangat. Bagus, serahkan ini padaku. Aku pasti akan menyelesaikannya. Tidak ada terburu-buru. Petunjuk yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah tentu tidak mudah untuk diketahui. Bagaimanapun, apapun hasilnya, kembalilah ke sini dalam 4 jam. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Xiao Su bergegas pergi dengan senyum bahagia. Sekarang semua orang telah pergi, Xiao Chen berdiri sendiri, memandangi kota bajak laut ini dengan banyak gedung tinggi dan pendeknya. Dia juga punya tujuan sendiri. Dia ingin bertanya-tanya informasi, karena dia belum berhasil mendapatkan banyak hal di Purple Sun City. Dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa berita berguna di sini. Pahlawan muda, apakah ini pertama kalinya Anda berada di aula bajak laut Grave Sea? Seseorang yang tampak ramah berjalan ke Xiao Chen sambil tersenyum, melakukan yang terbaik untuk terlihat baik hati. Xiao Chen menilai orang ini. Orang ini mengenakan kemeja biru dan hanya seorang kultivator yang esens. Dia tampak biasa-biasa saja tanpa ada yang istimewa darinya. Ada banyak orang seperti itu di pintu masuk. Setiap kali orang luar masuk, mereka akan pergi. Dalam kehidupan Xiao Chen sebelumnya, orang-orang seperti itu dikenal sebagai pemandu wisata. Mereka membimbing orang asing yang bukan bajak laut di sekitar aula bajak laut. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini langsung menuju Primal Core Venerates. Jarang orang mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan pembudidaya inti primal setengah langkah. Prinsipnya sederhana. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi pasti lebih kaya dan akan lebih murah hati. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Hehe, pahlawan muda, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tinggal di dekatnya. Ketika saya bebas, saya menunggu di sini dan membantu orang luar seperti pahlawan muda membiasakan diri dengan tempat ini, untuk mendapatkan imbalan. Pahlawan muda, yakinlah, selain dari ring duel, pertempuran dilarang di area lain di aula bajak laut ini. Tidak akan pernah ada hal-hal seperti perampokan atau pembunuhan. Saya Wang Feng. Pahlawan muda bisa memanggilku sebagai Wang kecil. Catatan TL, Wang Feng ini baru dalam cerita. Karakter Cina untuk namanya berbeda dari Wang Feng lain yang muncul sejauh ini. Wang Feng yang berpakaian biru berbicara banyak sekaligus, merasa agak gugup. Wang Feng memiliki penilaian yang cukup baik dan dapat mengatakan bahwa orang berpakaian putih ini berasal dari luar biasa dan bukan pembudidaya inti primal setengah langkah biasa. Jika dia berhasil menutup kesepakatan ini, itu pasti akan menjadi kesepakatan besar. Orang seperti itu akan menjadi keluarga yang luar biasa. Selanjutnya, dia tidak diragukan lagi akan menjadi murid elit dari sekte peringkat 3. Mungkin dia bahkan berasal dari salah satu negeri yang diberkati. Orang seperti itu akan memiliki sedikit pengalaman, yang akan membawa lebih banyak keuntungan bagi Wang Feng. Kamu memiliki penilaian yang cukup bagus, tetapi kamu masih perlu lebih banyak latihan. Aku seorang bajak laut. Xiao Chen mengeluarkan token kaptennya dan memamerkannya di depan pihak lain. Pria berpakaian biru itu terkejut. Memang,
Dia tidak menyangka Xiao Chen menjadi bajak laut. Wang Feng tidak bisa menahan perasaan kecewa. Anggota aliansi bajak laut hanya perlu pergi ke aula utama aula bajak laut untuk meminta seseorang yang secara khusus ditugaskan untuk membawa mereka berkeliling. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari orang ini. Namun, saat ini, saya memang membutuhkan panduan. Saya punya pertanyaan, di mana saya bisa menanyakan informasi di aula bajak laut ini. Wajah Wang Feng berseri-seri dengan gembira mendengar kata-kata Xiao Chen. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Kau bertanya pada orang yang tepat. Myriad Image Tower adalah tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Namun, aliansi bajak laut kita tidak kalah hebatnya. Hanya di laut kuburan ini saja, kami memiliki ratusan benteng dengan berbagai ukuran. Petik 2. Hentikan omong kosong dan bawa saja aku. Saya akan membayar Anda dengan baik, kata Xiao Chen terus terang, menyela ocehan pihak lain. Dengan senyum bahagia, Wang Feng berkata, baiklah, aku akan membawamu sekarang. Memiliki bisnis untuk dilakukan jelas merupakan hal yang baik. Sekarang, Wang Feng bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar lagi. Memang, dengan pemimpin lokal, Xiao Chen menghemat banyak waktu. Wang Feng membawanya melalui banyak belokan dan segera tiba di sebuah menara. Wang Feng menunjuk ke menara dan memperkenalkannya. Menara Angin Barat. Tempat ini menghususkan diri dalam pengumpulan informasi di aliansi bajak laut. Itu tidak terbuka untuk umum, tetapi Anda memiliki token kapten. Masuk tidak akan menjadi masalah. Kemudian, dia tersenyum. Apakah Anda punya instruksi lain? Jika tidak, maka saya akan menunggu di sini. Petik 2. Tunggu di sini dulu, kalau begitu. Xiao Chen melangkah ke menara Angin Barat. Pintu masuk dijaga ketat. Mereka memeriksanya dengan sangat teliti, tetapi ketika mereka memeriksa token kaptennya, mereka agak santai tentang hal itu, hanya memberikan pandangan sepintas. Para penjaga menyerahkan token kapten kembali ke Xiao Chen dengan ekspresi tegas, berbicara dengan cara yang tidak ramah. Kapten token Anda biasa-biasa saja dan hanya memberi Anda akses ke lantai pertama. Anda tidak bisa pergi ke lantai lain manapun. Petik 2. Apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Anda akan tahu setelah Anda masuk. Petik 2. Xiao Chen dengan depresi memasuki lantai pertama. Kemudian, dia diarahkan ke sebuah stan. Ada sebuah jendela kecil di bilik itu. Suara malas datang dari sisi lain jendela. Tanyakan, kalau begitu, apa yang ingin kamu ketahui? Xiao Chen berjalan mendekat dan duduk. Kemudian, dia berpikir sejenak sebelum berkata, saya ingin tahu apakah ada Ye Zifeng di laut kuburan. Jika ada. Ada, suara di balik jendela menjawab dengan sangat tegas. Kemudian, ia tertawa licik dan berkata, bagus. Pertanyaan gratis Anda sudah digunakan. Selanjutnya, Anda harus membayar Spirit Jades untuk setiap pertanyaan yang Anda ajukan. Jangan merasa tidak puas. Level Anda terlalu rendah, membuat Anda memenuhi syarat untuk hanya satu pertanyaan gratis. Petik 2. Xiao Chen yang terputus bingung. Suaranya tenggelam saat dia bertanya, di sekte mana senior Ye Zifeng, dan seberapa jauh dia? Hehe, anak muda, itu 2 pertanyaan. Setiap pertanyaan adalah 10.000 Spirit Jades. Petik 2. Orang tua yang berbicara di sana tersenyum dan berhenti berbicara. Baiklah, pertanyaan yang berbeda, kalau begitu. Saya ingin mengetahui informasi rincin senior Ye Zifeng. Xiao Chen menyerahkan Spirit Jades, merasa kesal. Ini agak terlalu mahal. Pria tua itu sepertinya sedang mempermainkannya. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan menyerahkan lebih banyak lagi Spirit Jades. Sebuah tangan terulur dari jendela dan dengan cepat mengambil Spirit Jades. Kemudian, dia berkata, untuk pertanyaan ini, Anda harus menambahkan 40.000 Spirit Jade lagi. Ini tidak pernah berakhir. Wajah Xiao Chen tenggelam. Apakah kamu mempermainkanku? Hehe, jangan melampiaskan amarahmu padaku. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh aliansi bajak laut. Nilai pertanyaan Anda jauh lebih besar dari 2 pertanyaan sebelumnya. Anak muda, jangan bermain-main denganku. Bang! Kaca jendela langsung pecah. Xiao Chen telah meninjunya, dan ketika dia menarik tangannya ke belakang, dia mengeluarkan lelaki tua itu di sana. Orang tua di sana jelas tidak menyangka dia akan begitu tirani. Xiao Chen bertindak segera tanpa peringatan apapun. Terperangkap lengah, lelaki tua itu jatuh ke lantai setelah ditarik keluar. Ada deretan rak buku di belakang jendela dengan segala macam informasi di sana. Selain itu, ruangan itu kosong. Kamu berani menyerangku. Pria tua kurus yang jatuh ke lantai memelototi Xiao Chen dengan marah. Kamu hanya seorang pembudidaya inti primal setengah langkah yang tidak penting, dan kamu berani begitu merendahkan.
Kamu mencari kematian. Suara mendesing. Sosok lelaki tua itu melintas, melesat dari lantai saat dia melemparkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Xiao Chen mendengus dingin dan menyambut serangan telapak tangan dengan pukulan. Dia langsung meledak dengan 3 Cauldron Force. Pria tua yang licik itu memuntahkan seteguk darah saat terbang kembali. Orang tua ini adalah puncak yang mulia inti primal kecil, tetapi dia tidak dapat menahan bahkan satu gerakan dari Xiao Chen. Saat lelaki tua itu menatap Xiao Chen, dia tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Namun, dia masih mempertahankan ekspresi percaya diri dan berkata, "Kamu bocah nakal, beraninya kamu bergerak di sini. Cepat minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari menara angin barat." Xiao Chen menunjukkan senyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu peduli dengan masalahku. Sebelum orang-orang dari menara angin barat datang, Anda sebaiknya berbicara dengan benar." Petik 2. Medan kekuatan tak terlihat menyebar, meliputi lelaki tua yang licik itu. Dia melihat niat membunuh yang mengerikan di mata dingin Xiao Chen. Hati lelaki tua itu tenggelam, merasakan rasa bahaya yang menakutkan menyelimutinya. "Baiklah, aku akan berbicara." Tatapan lelaki tua yang licik itu berkedip saat dia memilih untuk menanggung penghinaan terlebih dahulu. Orang tua yang licik itu berkata, "Ye Zifeng, salah satu dari 10 pemuja pedang agung dari Laut Kuburan. Kultivasinya sangat mengerikan, telah lama mencapai Starry Sky Stage." Petik 2. Panggung langit berbintang. Betul sekali. Ada 3 tahap dalam alam laut awan, panggung langit berbintang, panggung cahaya suci, dan panggung berdaulat. Pembudidaya langit berbintang dikenal sebagai pemuja bintang, pembudidaya cahaya suci dikenal sebagai pemuja suci, dan pembudidaya sovereign dikenal sebagai tokoh berdaulat, penguasa manusia, mencapai batas manusia. Dengan maju, mereka akan meninggalkan batas manusia, mencapai level lain. Xiao Chen telah menelusuri alam kultivasi dari alam 1000 besar. Sekarang lelaki tua itu menyebutkannya, dia mengingat informasi ini. Di atas alam laut awan adalah alam Vena surgawi. Dengan membuka satu Divine Vein, seseorang mengambil langkah menjadi setengah dewa. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." Dikatakan bahwa Ye Zifeng adalah murid nominal dari pedang salju musim semi, Pan Huang. Kekuatannya adalah salah satu dari Star Venerates teratas. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai tahap cahaya suci. Namun, dia jarang menunjukkan dirinya dalam beberapa tahun terakhir, dan hanya ada sedikit berita tentang dia. Dia berasal dari Sekte Mendalam Surgawi, yang terletak di Gunung Gua Hitam, salah satu dari 3 tanah yang diberkati. Catatan TL, tidak yakin apakah Sekte Mendalam Surgawi ini terkait dengan Sekte di Alam Kunlun, tempat asal wanita suci surgawi yang mendalam. Xiao Chen mengangguk puas. Kemudian, dia menatap lelaki tua yang licik itu dan berkata, "Bukankah berbicara dengan benar lebih baik? Namun, Anda bersikeras menderita terlebih dahulu sebelum bersedia untuk patuh." Petik 2. Pria tua yang licik itu tersenyum. "Jangan sombong. Saat Anda berjalan keluar dari pintu ini, Anda akan mempelajari konsekuensi dari tindakan Anda." Xiao Chen tersenyum. "Konsekuensi apa? Tempat ini bukan broker informasi resmi dari aliansi bajak laut, jelas hanya scam. Yang disebut Wang Feng itu hanya penyangga, kan?" Petik 2. Ekspresi lelaki tua yang licik itu sedikit berubah. Kamu, bagaimana kamu tahu?" Pria tua yang licik itu sangat terkejut, dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Xiao Chen. "Siapa tahu?" Xiao Chen tersenyum tenang. "Aku hanya membuatmu takut, untuk berpikir bahwa saya benar-benar menebak dengan benar." Petik 2. Xiao Chen hanya agak curiga. Para penjaga dengan ketat memeriksanya ketika dia masuk tetapi sangat santai ketika datang ke token kaptennya, seperti mereka tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, Xiao Chen mengawasi. Kemudian, penjaga mengatakan bahwa dia hanya bisa pergi ke lantai 1. Pada saat itu, Xiao Chen sudah merasa ada yang tidak beres. Dia hanya membeli informasi, tidak pergi ke pelelangan atau duel ring. Mengapa ada kebutuhan untuk nilai yang berbeda? Biasanya, Spirit Jades sudah cukup, tidak peduli berita macam apa itu. Anda, orang tua yang licik itu segera merasa sangat frustrasi. Dia berkata dengan dingin, "Bocah berpakaian putih, jangan sombong. Jika Anda memiliki keberanian, jangan keluar. Perairan aliansi bajak laut sangat dalam. Jika kamu ingin menimbulkan masalah di sini, itu hanya akan terjadi dalam mimpimu." Berderak. Saat lelaki tua yang licik itu berbicara, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. 3 pria tinggi yang tampak seperti menerobos masuk. Pemimpin memandang Xiao Chen dengan ekspresi tegas. "Apakah kamu menyebabkan masalah?" Orang tua yang licik itu muncul seperti dia melihat penyelamatnya.
Dia berdiri dan berkata, itu benar. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya. Dia ada di sini untuk mendapatkan informasi, tetapi alih-alih menyerahkan spirit Jades, dia malah menarikku keluar. Pemimpin memandang Xiao Chen dan tersenyum dingin. Menarik. Sekarang, bahkan tidak ada yang berani membuat masalah di Menara Angin Barat. Tinggalkan 100.000 spirit Jades. Jika tidak, Anda bisa melupakan berjalan keluar dari Menara Angin Barat. Petik 2. Kamu benar-benar penuh omong kosong. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk berdebat. Sosoknya melintas, dan dia memotong dengan serangan pisau. Pedang telapak tangan Xiao Chen dengan cepat turun. Pemimpin itu menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen menyerang dengan cepat. Dalam kebingungan pemimpin, dia mundur dengan cepat. Keduanya di kiri dan kanan bergerak, mengambil keuntungan dari ini untuk mengepung Xiao Chen dan memaksanya kembali. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang diinginkan keduanya. Xiao Chen sangat cepat, tidak memberi pemimpin kesempatan untuk menghindar sama sekali. Saber telapak tangannya menebas dengan keras di lengan pihak lain yang disilangkan. Retakan. Retakan segera muncul di tanah. Pemimpin mengerang kesakitan, tulang di lengannya patah, lengannya kehilangan semua sensasi. Pergi ke samping. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan, menendang pemimpin itu pergi. Kemudian, dengan sekejap, dia keluar dari ruangan. Kedua pria di kiri dan kanan bahkan tidak berhasil menyentuh sudut pakaiannya, tidak mendapatkan apa-apa selain udara. Ketika Xiao Chen muncul dari ruangan, sekelompok orang yang memegang senjata tajam menyerangnya dari kedua ujung koridor. Semua pembudidaya ini setidaknya berada di tahap esensi yang. Ada beberapa pembudidaya inti primal setengah langkah, dan yang memimpin serangan adalah pembudidaya inti primal kecil. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia mengingat rute yang diambil saat dia datang. Kemudian, dia menyerbu ke kanan. Beraninya kau membuat masalah di Menara Angin Barat. Kamu pasti lelah hidup. Ketika pemimpin kelompok di sisi ini melihat Xiao Chen menuju ke arahnya, dia tersenyum dingin dan menyerbu juga. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, dan Xiao Chen bertemu orang itu di tengah jalan. Mereka saling bertukar pandang dan tidak ragu untuk bergerak. Koridor ini tidak terlalu lebar, tetapi keduanya memulai pertempuran yang sengit. Mereka begitu cepat sehingga mereka tidak meninggalkan jejak apapun, hanya kedipan bayangan. Setelah 100 gerakan, pemimpin itu memuntahkan seteguk darah, dipukul mundur oleh pukulan Xiao Chen. Kekuatan besar mengirim pemimpin itu menabrak beberapa orang di belakangnya. Pria tua yang licik itu diam-diam menjulurkan kepalanya keluar dari bilik untuk melihat situasinya. Orang tua itu melihat Xiao Chen maju dengan sangat cepat tanpa berhenti sama sekali. Siapapun yang menghalanginya tidak bertahan lebih dari 3 gerakan. Kami bertemu dengan seseorang yang sulit ditangani. Pria tua yang licik itu menunjukkan ekspresi sedih dan pahit, merasa agak gugup. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu kuat. Jika masalah ini meledak, orang tua itu akan menderita juga. Xiao Chen berkembang sangat cepat. Selain beberapa di awal yang bertahan beberapa gerakan, tidak ada orang yang bisa memblokirnya lebih dari 1 detik. 1 detik sudah cukup bagi Xiao Chen untuk menyerang lebih dari 10 kali. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, pria kekar yang menghalanginya terbang kembali seperti karung pasir. Pada saat yang sama, seseorang bergegas ke ruangan yang didekorasi dengan megah untuk tamu-tamu terhormat di puncak Menara Angin Barat. Kepala manajer Ding, ada masalah. Seseorang menyebabkan masalah. Ada seorang pria parubaya menyeduh teh dengan ekspresi santai di ruangan untuk tamu terhormat. Pria parubaya ini mengenakan pakaian sederhana dan memiliki tasbih kayu Buddha di tangannya. Dia tampil luar biasa dan memberikan suasana tenang dan nyaman. Nama orang ini adalah Ding Yuan, dan dia adalah salah satu kepala manajer Menara Angin Barat. Dia telah melakukan bisnis di aula bajak laut ini selama beberapa dekade dan sangat kuat, berpengetahuan luas, dan memegang otoritas besar. Ketika Ding Yuan melihat wajah bingung dari orang yang mendekat, dia dengan tenang bersandar dan menunjuk ke meja teh. Minum teh dulu, lalu ceritakan dengan benar tentang apa yang terjadi dengan tertib. Pemuda ini bernama Xiao Ma. Setelah dia mengambil cangkir teh dan meneguk isinya, dia melaporkan apa yang terjadi di bawah ini secara rinci. Ekspresi Ding Yuan tidak berubah saat dia berkata, itu hanya pembudidaya inti primal setengah langkah, dan mereka tidak bisa menghadapinya. Sejak kapan Menara Angin Barat saya menjadi sangat lemah? Petik 2. Chief Manager Ding, saya sudah mengundang 3 pejabat tamu untuk bergerak tetapi saya masih tidak bisa berurusan dengan orang itu. Saya tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pejabat tamu dari sekte dalam, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Anda, jawab Xiao Ma dengan cepat ketika dia mendengar itu. Ding Yuan tersenyum dan berkata, itu agak menarik.
Aku akan pergi dan melihatnya. Setelah keluar dari kamar tamu terhormat, Ding Yuan mencondongkan tubuh ke pagar dan melihat ke bawah. Xiao Chen saat ini bertarung melawan 3 sendirian tetapi tidak dirugikan. 3 pejabat tamu menara angin barat semuanya adalah pembudidaya inti primal kecil puncak dan bukan salah satu dari pembudidaya inti primal kecil yang lemah itu. Di wilayah matahari ungu, mereka akan menjadi ahli kelas atas, sekuat yang mulia inti primal utama. Namun, meskipun mengeluarkan semua yang mereka miliki, mereka masih tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Tidak ada tanda-tanda Xiao Chen dirugikan. Di puncak menara, mata Ding Yuan berbinar. Dia bergumam, garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Aku hanya tidak tahu yang mana itu. Di bawah, Xiao Chen bersiap untuk mengeluarkan kartu asnya dan pergi dengan paksa. Tiba-tiba, 3 pejabat tamu di aula berhenti dan melihat dengan hormat ke belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat seseorang mendekat. Dia menilai Ding Yuan. Orang ini, yang seharusnya menjadi manajer menara angin barat, adalah pembudidaya inti primal utama tahap akhir dengan aura yang sangat stabil. Dengan satu pandangan, jelas bahwa ini bukan orang yang baik hati. Ding Yuan berkata dengan dingin, kalian semua, mundur. Saya akan menangani ini. Petik 2. Ya, kepala manajer Ding. Ding Yuan mengangguk puas. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan menyarankan, adik, bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat dan mengobrol. Xiao Chen awalnya berpikir bahwa orang ini akan menyerangnya dan sudah siap untuk menyebabkan keributan yang lebih besar. Tanpa diduga, pihak lain sangat sopan. Tidak perlu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, Anda dapat memberitahu saya di sini, jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Mengabaikan nada kasar Xiao Chen, Ding Yuan tersenyum. Itu hanya salah paham. Adik kecil, tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Saya benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Jika saya melakukannya, saya pasti sudah mengaktifkan pejabat tamu dari sekte dalam. Meskipun menara angin barat tidak muncul di depan umum, kami masih memiliki beberapa kekuatan. Petik 2. Kata-kata ini benar, tetapi Xiao Chen tidak takut pada pihak lain. Dia menatap langsung ke pihak lain dan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Pada saat itu, ketika menghadapi tatapan Xiao Chen, Ding Yuan memiliki ilusi jiwanya terlihat. Dia menenangkan dirinya sebelum menjawab, aku mengagumi kekuatanmu. Pernahkah Anda berpikir untuk menghasilkan banyak uang di aula bajak laut ini dan membuat diri Anda marah dalam pertempuran? Apakah kamu mengacu pada cincin duel? Xiao Chen menatap pihak lain dengan curiga. Anda cerdas. Ding Yuan mengangguk dan tersenyum lagi. Kemudian, dia menyerahkan kartu terukir ke Xiao Chen. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan mencari saya kapan saja. Pemilik cincin duel di aula bajak laut ini adalah temanku. Baru-baru ini, ia memiliki 2 orang jenius dari tanah yang diberkati. Mereka mendapatkan banyak kemuliaan di sana dan mendapatkan banyak spirit jades. Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Xiao Chen menerima kartu terukir dan meliriknya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya tertarik. Aku akan datang dan mencarimu. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Menyaksikan Xiao Chen pergi, beberapa orang di samping menjadi cemas. Kepala manajer Ding, bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Dia melanggar aturan menara angin barat kita. Ding Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, alasan besar mengapa menara angin barat dapat berdiri begitu lama adalah mengetahui siapa yang bisa dan tidak bisa kita sakiti. Dengan satu pandangan, Ding Yuan dapat mengetahui bahwa orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Lebih jauh lagi, orang ini memiliki garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Jelas, ini bukan orang yang tersinggung. Bawa pialang informasinya. Aku harus memeriksa silang dia. Perlu ada penyesuaian etika di sini. Kata-kata ini mengilhami ketakutan dalam diri setiap orang. Kemudian, Ding Yuan berbalik dengan dingin dan pergi. Ketika lelaki tua licik yang bersembunyi di sudut mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lunak, dan dia jatuh ke lantai dengan pantatnya. Setelah keluar dari menara angin barat, Xiao Chen melihat Wang Feng berdiri di luar, masih menunggunya. Dia berjalan tanpa mengubah ekspresinya. Pahlawan muda, bagaimana? Apakah ada panen? Wang Feng bertanya dengan sangat hormat, senyum di wajahnya. Xiao Chen menjawab tanpa ekspresi, saya memiliki panen yang cukup bagus. Hehe, itu hebat. Kalau begitu, hadiahku, apa yang kamu rencanakan? Wang Feng terus tersenyum, menatap penuh harap pada Xiao Chen. Wajah Xiao Chen tenggelam saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar sangat berani. Setelah menipu saya,
Anda masih menginginkan hadiah dari saya. Petik 2. Dada Wang Feng menegang, saat tatapan Xiao Chen mengandung tekanan besar. Bagaimana bisa? Pahlawan muda, kamu pasti bercanda, kan? Wang Feng mendorong dengan gugup, memaksakan senyum di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen mengeluarkan kartu berukir dan memegangnya di depan mata Wang Feng. Ding Yuan, kepala manajer Menara Angin Barat. Ekspresi Wang Feng berubah secara radikal saat dia terhuyung mundur 2 langkah. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan kaget. Bagaimana ini terjadi? Untuk berpikir bahwa kepala manajer Menara Angin Barat akan memberikan kartu terukirnya kepada Xiao Chen. Dalam hal itu berarti kerjasama antara dia dan Menara Angin Barat telah terungkap. Xiao Chen menyingkirkan kartu terukir dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Hanya menebusnya dengan usaha Anda dan melakukan hal-hal dengan benar. Saya pasti akan memberi Anda hadiah yang bagus setelah itu. Petik 2. Wang Feng merasa sangat terkejut bahwa Xiao Chen benar-benar melepaskannya. Merasa lega, dia mengangguk. Pahlawan muda, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua instruksi Anda tanpa perlu imbalan apapun. Petik 2. 1 jam kemudian, Xiao Chen dan 3 lainnya berkumpul kembali di patung Raja Bajak Laut di pintu masuk Aula Bajak Laut. Xiao Su memandang Wang Feng dan bertanya, siapa orang ini? Dia terlihat licik. Dengan satu pandangan, saya dapat mengatakan bahwa dia tidak baik. Petik 2. Wang Feng yang malu dengan cepat tersenyum dan berkata, yang rendah hati ini adalah Wang Feng. Saya sangat akrab dengan balai bajak laut ini. Jika ada di antara Anda yang membutuhkan bantuan, Anda dapat mengajari saya kapan saja. Petik 2. Selain yang lainnya, Xiao Su, bagaimana dengan masalah yang kuberikan padamu? Xiao Chen lebih peduli tentang ini. Xiao Su tersenyum dan melaporkan dengan jujur, sudah selesai. Kami akan mengetahui hasilnya dalam 10 hari. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Dia mengangguk dan berkata, tidak buruk, kamu agak cepat. Xiao Chen menaruh harapan besar untuk harta yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah. Kota naga leluhur berada di Central Great Realm, tempat berkumpulnya orang-orang yang benar-benar berpengaruh. Dia tidak cukup kuat untuk pergi ke sana dan hanya akan dipermalukan jika dia melakukannya. Dia tidak ingin melihat Liu Ruyue harus merawatnya ketika dia melihatnya. Kakak Xiao Chen, kita harus pergi dan melihat duelnya, kan? Banyak orang di sini untuk cincin duel, saran Fei petik terbalik R. Luonan menambahkan, saya mendengar bahwa ada 2 talenta luar biasa dari berbagai negeri yang diberkati yang bertaruh satu sama lain. Mereka bersaing untuk siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak kemenangan berturut-turut daripada yang lain. Suasananya sangat intens. Xiao Chen mengeluarkan kartu terukir dan mengingat apa yang dikatakan Ding Yuan, memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan tawaran Ding Yuan. Namun, dia bisa pergi dan melihatnya. Aku akrab dengan cincin duel. Aku akan membawa kalian semua ke sana. Wang Feng mengambil kesempatan untuk berbicara lebih dulu, ingin membuktikan nilainya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, pimpin jalan, kalau begitu. Cincin duel adalah area tertutup. Dindingnya dibuat dengan kristal bawah air yang sangat kuat dan halus. Seluruh cincin duel memiliki formasi yang melindunginya. Bahkan puncak keberadaan Major Primal Core akan sulit untuk merusak cincin duel. Pintu masuknya memiliki banyak pembudidaya balai bajak laut yang menjaganya. Setelah semua orang membayar biaya masuk 1000 spirit jades, mereka dengan lancar memasuki tempat itu. Wang Feng merasakan kepedihan di hatinya. 1000 giok roh kelas rendah bukanlah jumlah yang kecil. Apa sesama, orang dari Gunung Gua Hitam itu telah mencapai 20 kemenangan berturut-turut, mendapatkan petunjuk dari Gunung Gemetar Surgawi. Pembunuhan instan. Bakat luar biasa dari Heavenly Sucking Mountain langsung membunuh 2 orang, menyalip orang lain. Petik 2. Brengsek. Spirit jades saya ditakdirkan untuk semua hilang. Keduanya benar-benar terlalu kuat. Petik 2. Suasana di ring duel sangat intens. Teriakan memekakkan telinga datang satu demi satu. Cincin duel besar biasanya memiliki 16 arena. Sekarang, mereka digabung menjadi 2. Ini memusatkan perhatian semua orang pada 2 arena. Kursi yang ada di dekat sana sudah lama terisi. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com, keduanya adalah talenta luar biasa dari tanah yang diberkati. Ini benar-benar luar biasa. Pada usia yang begitu muda, mereka sudah mencapai alam inti primal kecil. Saya bertanya-tanya, bagaimana mereka berkultivasi? Petik 2. Semua orang menatap 2 pemuda di arena. Yang satu berambut pendek dan berpakaian serba hitam.
Wajahnya yang tampan memancarkan aura ketajaman. Alisnya tajam, dan matanya seperti bintang dan permata. Yang lain memiliki rambut panjang menutupi bahunya, tampak anggun dan tenang. Ketajamannya agak ditarik, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di matanya. Itu adalah kebanggaan yang melekat pada sifat seseorang, yang dipupuk sejak kecil. Dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa orang ini telah menonjol bahkan ketika dia masih muda, berbeda dari orang banyak. Di ring duel yang mengumpulkan banyak ahli dari daerah sekitarnya, setiap aksi keduanya menarik perhatian banyak orang. Ini terutama terjadi pada beberapa gadis muda. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, mata mereka berbinar. Luonan merasa sangat putus asa. Dia bergumam, ini adalah bakat luar biasa elit sejati. Yang disebut tiga talenta baru dari Purple Sun City benar-benar tidak ada apa-apanya di samping mereka. Sementara Luonan secara negatif mengevaluasi tiga talenta baru Purple Sun City, dia juga melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Luonan mencuri pandang ke Xiao Chen tetapi menemukan ekspresi Xiao Chen tenang tanpa perubahan apapun. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Xiao Chen dan memasuki pemikiran yang dalam. Sulit baginya untuk membandingkan Xiao Chen dengan dua orang ini. Dia merasa bahwa keduanya di arena memamerkan ketajaman dan kebanggaan mereka, menikmati perhatian dari semua orang. Di sisi lain, Xiao Chen tampak jauh lebih mantap dan lebih tenang, yang membuatnya tidak dapat dibaca oleh orang lain. Jiang Xuan, kamu cukup bagus, langsung membunuh dua orang berturut-turut dan menyalipku, kata pemuda berambut pendek dan berpakaian hitam itu dengan lembut sambil menatap pemuda anggun berambut panjang itu dengan mengejek, sudut mulutnya naik ke atas. Mencibir. Pemuda elegan, Jiang Xuan, tersenyum tenang dan berkata, Ling Yu, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus berusaha lebih keras. Haha, pembayarannya meningkat lagi. Bocah dari Gunung Gua Hitam, aku akan menjadi lawanmu. Saat dua talenta luar biasa berbicara, seorang lelaki tua yang tidak memiliki kepemilikan memegang pedang besar menyerbu ke arena di mana Ling Yu, pemuda berpakaian hitam berambut pendek, berada. Itu iblis tua Liu. Orang ini adalah Kapten Bintang 3, dan kekuatannya agak luar biasa. Petik 2. Saya mendengar bahwa Liu iblis tua ini adalah pembudidaya inti primal kecil puncak, hanya satu langkah malu menjadi pembudidaya inti primal utama. Aturan cincin duel melarang pembudidaya inti primal utama untuk berpartisipasi. Ini sudah menjadi orang terkuat sejak awal ini. Seseorang telah mengenali iblis tua Liu segera. Bajak laut ini dua tahap kultivasi lebih tinggi dari Ling Yu, yang hanya seorang kultivator inti primal kecil tahap awal. Namun, Ling Yu masih muda. Di sisi lain, iblis tua Liu ini telah hidup selama beberapa ratus tahun. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan telah membunuh banyak orang. Aura buruk yang dia berikan sangat mengejutkan. Potongan cahaya pedang matahari berkobar. Saat iblis tua Liu melangkah maju, dia mengacungkan pedang besarnya dan menyerbu. Pedang besar itu segera terbakar, mewujudkan api besar yang tampak seperti gelombang laut. Kemudian, mereka menyatu menjadi cahaya pedang yang sangat cemerlang dan menyala-nyala. Alat harta karun. Memikirkan bahwa pedang setan tua Liu adalah alat harta karun yang melampaui alat mendalam. Tidak heran dia berani melangkah. Petik 2. Wahyu ini menyebabkan kegemparan di kerumunan. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Kekuatan iblis tua Liu tampak agak menakutkan ketika dia memiliki pedang ini juga. Dalam pertarungan satu lawan satu, Xiao Su, yang baru-baru ini menyerap Life Juice Force, seharusnya hanya memiliki 60% peluang untuk menang. Alat harta karun. Saya telah melihat bahkan Dao Tools sebelumnya. Mengapa saya harus takut pada alat harta karun Anda? Bibir Ling Yu meringkuk, tidak menunjukkan kekhawatiran. Pukulan bintang surgawi menghancurkan awan. Bukannya mundur, Ling Yu malah melangkah maju dan melontarkan pukulan. Ledakan kuat meletus di udara saat lampu kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tampak seperti bintang yang berkelap-kelip dengan aura yang berkembang, sebesar langit dengan ribuan bintang yang menyala pada saat yang bersamaan. Puci, puci, cahaya pedang menyala yang diwujudkan oleh iblis tua Liu perlahan meredup, ditekan oleh bintang-bintang dan tidak mampu melawan. Ketakutan, iblis tua Liu mundur lagi dan lagi. Dia menemukan bahwa cahaya pedangnya yang berat bahkan tidak layak untuk dipukul sebelum cahaya tinju pihak lain. Setiap pukulan membuat ki dan darah iblis Liu tua melonjak, membuat organ dalamnya sangat tidak nyaman. Dampaknya menekan tubuh dan jiwanya, ledakan. Setan tua Liu memuntahkan seteguk darah. Setelah bertahan 10 langkah, sebuah pukulan menghantamnya dan menjatuhkannya dari arena. Kerumunan menjadi liar. Tidak ada yang mengira iblis tua Liu yang kuat hanya bertahan 10 langkah. Setelah 10 gerakan,
dia dikirim terbang, dihancurkan dan dihilangkan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda berpakaian hitam minor primal core tahap awal Ling Yu akan mengalahkan setan tua Liu, yang memiliki pengalaman pertempuran ratusan tahun, dalam 10 gerakan. Pertempuran luar biasa berakhir dengan sangat cepat, membuat semua orang tercengang. Pemenang dari pertempuran ini adalah Ling Yu dari Gunung Gua Hitam. Sekarang, dia menyamai pemuda elegan Gunung Gemetar Surgawi, Jiang Xuan, dalam jumlah kemenangan berturut-turut. Jiang Xuan, pemuda yang anggun, tersenyum dan berkata, Ling Yu, cukup bagus. Apakah Anda berani menjadi lebih besar? Petik 2. Apakah kamu pikir aku takut? Bibir Ling Yu meringkuk dalam senyum dingin saat dia bertanya, bagaimana kamu ingin bermain? Jiang Xuan tersenyum dan menjawab, kami bertarung melawan 3 pembudidaya inti utama kecil masing-masing pada saat yang bersamaan. Mari kita lihat siapa yang mendapatkan kemenangan terlebih dahulu. Apakah kamu berani atau tidak? Petik 2. Apa lelucon? Mengapa saya tidak? Saat para pemuda ini mengatakan ini, itu menyebabkan kegemparan di seluruh ring duel. Betapa sombongnya mereka untuk ingin bertarung melawan 3. Selanjutnya, mereka menginginkan pembudidaya inti primal kecil puncak, orang-orang yang 2 tahap kultivasi lebih tinggi dari mereka. Lebih penting lagi, kata-kata Jiang Xuan tidak mempertimbangkan kemungkinan kekalahan sama sekali. Taruhan di antara mereka adalah tentang siapa yang akan mendapatkan kemenangan terlebih dahulu. Ini terlalu sombong. Belum lagi bertarung melawan 3, mereka sebenarnya bersaing siapa yang akan mengakhiri pertempuran mereka terlebih dahulu. Petik 2. Aura keduanya masih berkembang. Aku ingin tahu apakah ada orang yang akan masuk. Jangan khawatir, mereka sudah mendapatkan 21 kemenangan berturut-turut. Jika ada yang mengalahkan mereka, hadiah Spirit Jades akan menjadi jumlah surgawi. Akan selalu ada seseorang yang akan mencobanya. Saat orang banyak berdiskusi, sekelompok 3 lelaki tua terbang ke masing-masing dari 2 arena. Luonan berseru kaget, kedua orang ini benar-benar agak mengerikan. Bisakah mereka menang? Xiao Chen juga terkejut di dalam hatinya. Jika itu dia akan menemukan pertempuran melawan 3 agak melelahkan. Pembudidaya inti primal kecil puncak tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah bahwa yang mulia yang berani naik saat ini bukanlah orang biasa. Tanpa beberapa kartu truf, tidak ada yang akan naik. Tempat seperti apa tanah yang diberkati bagi keduanya untuk menjadi percaya diri ini? Xiao Chen tenggelam dalam pemikiran yang dalam, beberapa antisipasi mengaduk di dalam hatinya. Dia ingin melihat pesona tanah yang diberkati untuk dirinya sendiri. Ikut, cepat, pasang taruhanmu. Pasang taruhanmu. Aku yakin kedua orang ini tidak akan bertahan lama. Betul sekali. Mereka sudah berjuang begitu lama. Mereka pasti telah menghabiskan setidaknya setengah dari energi esensi sejati mereka. Saya tidak percaya bahwa mereka masih dapat mengalahkan 3 ahli inti minor primal core puncak. Petik 2. Saya akan bertaruh. Saya bertaruh setengah dari kekayaan saya. 6 orang di atas sana semuanya adalah bos bajak laut yang bahkan lebih kuat dari iblis tua Liu. Sebelum pertempuran dimulai, suasana di ring duel juga telah memuncak. Semua orang memperhatikan dengan cermat dan memasang taruhan mereka. Xiao Su merenung, lalu bertanya, Kapten, haruskah kita ikut bersenang-senang? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, sudahlah. Ini hanya masalah sepele. Jika kita menang terlalu banyak, kita mungkin tidak akan bisa keluar dari ring duel ini dengan mudah. Benar, orang di balik ring duel bukanlah orang yang bisa diganggu. Ledakan. Sebuah ledakan bergema di ring duel. Gelombang kejut yang bergelombang menyebar di udara, gelombang demi gelombang memancar ke sekeliling dan mengejutkan orang. Seperti yang telah diantisipasi oleh banyak pembudidaya yang telah bertaruh, ketika bertarung melawan 3 masing-masing, Ling Yu dan Jiang Xuan tidak lagi memiliki waktu yang semudah sebelumnya. Keenam penantang di arena jelas berpengalaman, bekerja dengan sempurna satu sama lain. Yang dengan pertahanan fisik yang lebih kuat berdiri di depan dan menunda Ling Yu dan Jiang Xuan, sementara 2 lainnya akan terus mengganggu Ling Yu atau Jiang Xuan, bergerak mundur hanya setelah 1 serangan, pendekatan seperti itu sangat membuat frustrasi. Penantang di kedua arena menggunakan taktik yang sama. Ini relatif tidak tahu malu, pertempuran gesekan yang menguras energi esensi sejati keduanya. Tidak peduli apa, kedua jenius dari tanah yang diberkati ini hanyalah pembudidaya inti primal kecil tahap awal. Pada akhirnya, kultivasi orang-orang tua ini, yang berusia beberapa ratus tahun, lebih luas dan lebih murni. Metode seperti itu tidak tahu malu, tetapi efeknya jelas. Di arena, Ling Yu dan Jiang Xuan mengerutkan kening. Jelas, mereka merasa agak frustrasi. Bertarung, bertarung, bertarung.
Turunkan kedua orang ini dan hancurkan kebanggaan para jenius ini. Suasana di ring duel memanas. Semua orang melihat harapan untuk kemenangan. Ini terutama terjadi pada petaruh yang telah memasang taruhan lagi. Mereka memasuki hiruk-pikuk, berteriak sampai mereka menjadi serak. Setelah lebih dari 20 kemenangan berturut-turut, dua talenta luar biasa dari tanah yang diberkati ini telah mendorong pembayaran ke tingkat yang menghebohkan. Jika orang tua menang, semua orang akan mendapatkan banyak. Namun, jika Ling Yu dan Jiang Xuan menang, cincin duel akan menghasilkan banyak, dan hadiah untuk kemenangan berturut-turut akan lebih mengerikan. Situasi di arena berjalan seperti yang diharapkan Xiao Chen. Dua trio lelaki tua yang mencoba tantangan itu sangat berpengalaman dan bekerja sama dengan sempurna. Ini membuat Xiao Chen curiga bahwa orang-orang tua ini diasuh oleh cincin duel dengan tujuan untuk mengalahkan mereka yang mampu meraih kemenangan berturut-turut. Dia telah mengalami situasi serupa sebelumnya. Xiao Chen mendongak dan terkejut melihat kepala manajer Menara Angin Barat Ding dan seorang lelaki tua berwajah tegas melihat ke bawah untuk melihat situasi di bawah. Keduanya tersenyum. Jelas, situasinya masih di bawah kendali mereka. Setiap pemilik cincin duel akan merasa sakit hati atas hadiah untuk kemenangan berturut-turut lebih dari 20. Itu wajar bagi pengusaha untuk mengejar keuntungan. Tiba-tiba, seluruh kerumunan berteriak dengan penuh semangat. Xiao Chen menyapu pandangannya dan menemukan bahwa Ling Yu telah membuat kesalahan dan dipukul 2 kali berturut-turut dengan cepat. Serangan itu memaksanya terpojok, dan darah keluar dari mulutnya. Di arena lain, Jiang Xian bergerak dengan hati-hati, tetapi sebuah serangan masih mendarat padanya juga. Situasinya juga tidak terlihat baik. Menakjubkan. Xiao Chen berpikir dalam hati, orang-orang tua ini benar-benar bekerja dengan sangat baik sebagai trisam. Selanjutnya, mereka memasang jebakan demi jebakan. Pengalaman tempur mereka cukup mencengangkan. Sayangnya, kultivasi Anda masih sedikit terlalu rendah. Kalau tidak, Anda benar-benar akan memiliki kesempatan untuk bermain-main seperti ini, kata salah satu lelaki tua di arena sambil tersenyum. Apakah begitu? Ling Yu menyeka darah di bibirnya. Kemudian, dia mengungkapkan senyum aneh saat dia melihat darah di tangannya. Orang tua, kamu terlalu naif. Dia tertawa dingin di arena, lalu meraung, dan aura berat, sombong, dan suram dari Great Desolate Aeon meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba, semua kulit yang terbuka di tubuh Ling Yu menunjukkan riak yang menyerupai cahaya bintang. Sepertinya dia berubah menjadi langit berbintang yang gemerlap, luas, tak terbatas, dalam, dan jauh. Lapisan riak di tubuhnya tampak seperti kulit dan gelombang cahaya pada saat yang sama, tampak aneh. Pada saat yang sama, Jiang Xuan, yang kalah di arena lain, mendengus dingin. Tanda hitam muncul di tubuh Jiang Xuan, terlihat sangat indah dan memancarkan aura yang mulia dan bangga. Itu seperti baju besi yang menutupi tubuhnya. Keduanya mengeluarkan aura yang kuat. Keenam lelaki tua di arena merasa sesak napas saat ketakutan yang mendalam menyebar ke seluruh tubuh mereka. Menyerang, menyerang. Semua orang tua merasa ada yang tidak beres, jadi mereka menahan tekanan dan melancarkan serangan bertubi-tubi, mencoba mengalahkan keduanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi, tidak ada yang berhasil melihat apa. Tangisan menyedihkan terdengar, dan 6 lelaki tua di 2 arena semuanya terbang keluar sambil muntah darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Arena tempat Ling Yu berada meledak dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan mata semua orang. Bintang-bintang gemerlap berputar di sekitar tubuhnya saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Ratusan bintang kecil berkelap-kelip keluar dalam aliran yang stabil, bersiul saat mereka melakukannya. Sebelum serangan ini mengenai ketiga lelaki tua itu, para penonton telah didorong oleh aura yang Ling Yu keluarkan, yang tidak dapat dilawan. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, ketika 3 lelaki tua yang terkena bintang meluncur di udara, tulang mereka mengeluarkan suara retak. Ketika ketiga lelaki tua itu jatuh ke lantai, mereka langsung jatuh pingsan. Di sisi lain, Jiang Xuan seperti binatang buas Great Desolate Aeon. Langkah kakinya berat, tanah bergetar di setiap langkah. 3 lelaki tua yang melawannya segera dikirim terbang. Ki dan darah ketiga pria tua ini melonjak saat kulit mereka robek, mereka tampak diselimuti sarang laba-laba. Darah keluar dari air mata ini, pemandangan yang sangat menakutkan. Gemuruh. Sebuah aura menakutkan tak terlihat menyebar dari tubuh Jiang Xuan dan Ling Yu, yang mengeluarkan suara intens yang bergema di seluruh ring duel. Celepuk, celepuk. Para pembudidaya yang esens yang lebih lemah langsung runtuh, tidak dapat mengeluarkan suara setelah didorong ke tanah oleh tekanan. Bahkan para penonton di pinggiran merasakan jiwa mereka bergetar entah kenapa. Garis keturunan Xiao Chen juga menjadi agak gelisah,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk berubah menjadi kuburan. Keduanya tahu cara mengaktifkan garis keturunan Great Desolate mereka dan menggunakannya sesuka mereka. Garis keturunan Great Desolate, ini adalah garis keturunan Great Desolate. Banyak yang berteriak serak, kaget dan gelisah. Seluruh cincin duel terkejut diam. Bagi banyak dari orang-orang ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan surgawi dari garis keturunan Great Desolate dilepaskan. Begitu kekuatan garis keturunan diaktifkan, kejutan dan tekanan yang dirasakan semua orang tercetak tak terhapuskan dalam ingatan mereka sepanjang hidup mereka, tak terlupakan. Melalui laporan orang-orang ini, garis keturunan Great Desolate yang legendaris akan terus mempengaruhi orang lain, perlahan-lahan menjadi keberadaan mitologis. Lebih tepatnya, selama Great Desolate Aeon, 10.000 ras bersaing satu sama lain. Nenek moyang dari 10.000 ras ini semuanya adalah keturunan dari Primal Chaos God Demons dari Mythological Aeon. Menggambarkan garis keturunan mereka sebagai mitologi tidak berlebihan, meskipun garis keturunan Great Desolate yang berdarah murni tidak ada lagi di zaman ini, kecuali untuk Gagak Emas. Berdebar, hati semua pembudidaya dari berbagai sekte dan bajak laut di ring duel berdebar kencang dan cepat. Sesuatu yang jauh di dalam darah mereka membuat mereka gemetar. Dengan agitasi dari dua garis keturunan Great Desolate, para pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat bertahan, ditekan dengan kuat di tanah, tidak dapat bangkit kembali. Mereka seperti para penyembah yang bersujud dalam penghormatan. Lebih jauh lagi, ini hanyalah garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon dan bukan 100 ras terkuat. Selama Great Desolate Aeon, 10.000 ras bertarung satu sama lain, dan ratusan ras terkuat muncul, memperlancar transisi ke Epoch Aeon. Garis keturunan mereka bahkan lebih murni, dan kekuatan yang mereka warisi bahkan lebih kuat dan tahan lama. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Namun, dia tidak terkejut dengan garis keturunan Great Desolate di tubuh keduanya. Sebaliknya, dia terkejut dengan kekuatan tempur yang langsung dilepaskan pihak lain ketika mereka mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka sesuka hati. Xiao Chen bisa merasakan kekuatan garis keturunan Azure Dragon-nya. Ini terutama terjadi setelah tubuhnya menjalani pembersihan berulang, garis keturunannya adalah harta karun yang tak terbatas. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Saat ini, satu-satunya manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Azure Dragon kepada Xiao Chen hanyalah tubuh fisik yang agak lebih kuat, pengisian energi esensi sejatinya yang lebih cepat, dan pemulihan luka-lukanya yang lebih cepat. Dia masih jauh dari bisa melepaskan garis keturunannya. Saya bertanya-tanya, kapan saya bisa mengaktifkan garis keturunan saya dengan bebas? Xiao Chen berpikir dalam hati, merasakan antisipasi dan juga depresi. Siapapun akan kesal dengan ini, memiliki setumpuk harta tetapi tidak dapat melakukan apapun dengannya. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasa berkonflik. Ketika dia berada di alam Kunlun, Kaisar Naga yang dibasahi darah tidak mengajarinya cara mengaktifkan garis keturunannya ketika dia bangun saat itu. Mungkinkah ada misteri lain di baliknya? Hahaha, siapa lagi? Siapa lagi yang berani menantangku? Ling Yu. Ling Yu berteriak di arena. Ling Yu memancarkan aura sombong, meningkatkan tekanan pada semua orang. Tidak ada yang berani berbicara. Tentu saja, tidak ada yang berani pergi dan mempermalukan diri sendiri. Manajer cincin duel menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia melambaikan tangannya dengan agak sedih, lalu pergi. Di arena lain, meskipun pemuda elegan itu tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menarik udara sombongnya. Ling Yu itu tampaknya adalah bakat luar biasa dari Gunung Gua Hitam. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia mengenal Ye Zifeng. Xiao Chen memandang Ling Yu dan berpikir, mereka berdua berasal dari tanah terberkati yang sama. Mungkin aku bisa menjalin hubungan dengannya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk pergi ke Gunung Gua Hitam. Pihak lain pasti harus memiliki formasi transportasi antar wilayah sekte. Tiba-tiba, Ling Yu menoleh dan menatap tatapan Xiao Chen. Jantung Ling Yu berdebar kencang sekaligus. Pada saat itu, garis keturunannya melonjak seolah-olah menghadapi saingan. Cahaya bintang yang berkelap-kelip di tubuh Ling Yu berubah menjadi lebih gemerlap dan menyilaukan. Tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Kekuatan garis keturunan macam apa ini? Itu juga terasa seperti garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Namun, itu asing, mungkin salah satu dari garis keturunan yang lebih rendah. Tanpa diduga, Ling Yu menemukan pesaing dengan pandangan santai. Namun, ketika Ling Yu melihat bahwa Xiao Chen hanyalah seorang pembudidaya inti primal setengah langkah, dia kehilangan minat. Dia menoleh dan menatap Jiang Xuan. Jiang Xuan, apakah kita akan melanjutkan?
Saya tiba-tiba merasa bahwa ini benar-benar tidak ada gunanya. Petik 2. Memang, tidak ada ahli sejati di luar tanah yang diberkati. Bagaimana dengan ini, mari kita bertarung satu sama lain untuk menentukan kemenangan. Petik 2. Bibir Ling Yu melengkung saat dia berkata, aku juga memikirkan hal yang sama. Kak Jiang Xuan tersenyum tipis, dan kipas lipat muncul di tangannya. Saat dia dengan lembut mengipasi dirinya sendiri, dia dengan cepat meninggalkan tempat ini, menghilang di depan pandangan semua orang. Ling Yu dengan lembut mendorong dengan kakinya dan meninggalkan arena juga. Namun, untuk beberapa alasan, tepat saat Ling Yu pergi, dia berbalik di udara, kembali mendarat di depan Xiao Chen. Ini mengejutkan semua orang saat mereka menatap Xiao Chen. Siapa pemuda berpakaian putih yang menunjukkan ekspresi tenang ini? Memikirkan bahwa orang ini bisa mendapatkan bakat luar biasa dari tanah yang diberkati untuk berbalik untuknya. Bolehkah saya bertanya dari sekte mana Anda berasal, atau apakah Anda dari kelompok lain? Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Petik 2. Ling Yu masih agak penasaran dengan Xiao Chen. Tiga tanah yang diberkati tidak jauh dari satu sama lain. Oleh karena itu, para murid dari berbagai negeri yang diberkati sering bersaing dan memiliki istilah yang agak akrab. Ling Yu sangat yakin bahwa tidak ada orang seperti Xiao Chen di tiga tanah yang diberkati. Xiao Chen tersenyum tenang. Saya Xiao Chen. Saya tidak berasal dari sekte manapun, hanya seorang pengembara. Ketika Ling Yu mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Chen mungkin adalah murid dari beberapa ahli tersembunyi. Dengan begitu, bahkan jika kultivasi Xiao Chen rendah dan memiliki garis keturunan yang lebih rendah, dia masih bisa berteman dengan Xiao Chen. Xiao Chen memikirkan masalah Gunung Gua Hitam dan menyelidiki, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan Anda. Ling Yu berpikir bahwa Xiao Chen mencoba menaiki tangga sosial dengan membuat koneksi dengannya, jadi dia hanya tersenyum sopan dan berkata, maaf, saya akan memasuki pelatihan tertutup untuk mempersiapkan pertempuran dengan Jiang Xuan. Mari kita mengobrol lagi jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, Ling Yu berbalik dan pergi, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen tampak agak tercengang. Namun, setelah beberapa saat, dia hanya tersenyum, tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Ling Yu. Baginya, ini tidak terlalu menjadi masalah. Dengan kekuatan dan kebanggaan seperti itu, ini bukan apa-apa. Namun, Ling Yu masih terlalu muda, bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan apa yang dia katakan. Merasa kesal, Feier berkata, kakak Xiao Chen, dia baru saja mengabaikanmu. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa sedikit. Orang-orang langsung seperti Feier jarang terjadi. Ayo pergi. Itu tidak benar-benar dianggap menyingkirkan saya. Saya memang ingin melihat apakah saya dapat mencapai kesepakatan dengannya tentang sesuatu dan memiliki motif saya sendiri. Jika dia tidak mau berbicara dengan saya, maka biarlah. Petik 2. Xiao Chen tetap agak tenang, tidak menganggap pemecatan itu dalam hati. Seandainya Ling Yu tahu bahwa Xiao Chen bermaksud menggunakan sumber jus kehidupan emas untuk menukar kesempatan mencapai Gunung Gua Hitam secepatnya, dia mungkin akan merasa sangat menyesal hingga jeroannya berubah hijau. Bahkan jika dia harus tidak tahu malu, dia akan bersikeras melakukan transaksi dengan Xiao Chen. Keempat dan Wang Feng tidak lagi tinggal, berbalik untuk pergi. Namun, orang-orang di ring duel merasa bahwa Xiao Chen luar biasa saat mereka menatap sosok Xiao Chen yang pergi. Ada beberapa orang dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada Xiao Chen di antara lebih dari 10.000 orang, namun Ling Yu berhenti hanya untuknya. Meskipun keduanya tidak banyak bicara, ini saja sudah membuktikan betapa luar biasanya Xiao Chen. Tepat setelah meninggalkan ring duel, Xiao Chen tertegun, berhenti di tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang bersiap untuk memasuki arena duel di seberangnya juga tercengang. Xiao Chen terdiam beberapa saat sebelum tertawa, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Ini benar-benar dunia kecil. Sungguh pertemuan yang kebetulan. Bagaimana kalau saya mentraktir senior minum? Anggap itu sebagai rasa terima kasih saya karena Anda menyelamatkan saya. Petik 2. Itu benar. Yang di seberang Xiao Chen adalah pria tua berpakaian abu-abu dari Beast Governing Sekte. Namun, orang-orang di sisi lelaki tua berpakaian abu-abu itu bukanlah kedua muridnya. Sebaliknya, mereka harus menjadi teman baiknya atau semacamnya. Kultivasi mereka sedikit lebih lemah, pembudidaya inti primal tahap awal. Namun, mereka masih mengeluarkan aura penekan yang kuat. Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan menjawab, ini memang dunia kecil.
Saya mendengar bahwa ada dua jenius dari tanah yang diberkati di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Betapa tak terduga bertemu teman kecil di sini. Kebetulan sekali. Namun, saya akan menolak anggur. Serahkan saja semua sumber life juice yang tersisa. Kalimat terakhir dikirim ke Xiao Chen dengan proyeksi suara. Lagi pula, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak ingin orang lain mendengarnya. Xiao Chen tersenyum. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sumber jus kehidupan itu, jadi bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang asing? Karena senior tidak mau menerima anggurku, aku akan menganggapnya sebagai senior yang mulia dan menyerah. Kalau begitu, aku akan pergi. Petik 2. Saat berada di dalam aula bajak laut, Xiao Chen tidak takut pihak lain bergerak padanya. Dia hanya tersenyum dan dengan tenang membawa Xiao Su yang kebingungan dan yang lainnya pergi. Kedua teman lelaki tua berpakaian abu-abu itu juga bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Dua teman lamaku, maukah kamu membantuku dengan sesuatu? Tidak ada salahnya memberitahu kami apa yang pertama. Ketika orang itu meninggalkan aula bajak laut, bantu aku membunuhnya.